dampak daripada pencurahan Roh Kudus. Setiap kita pasti merasa Tuhan dan mendengar Tuhan. Murid-murid sebelum terjadi di hari Pentakosta, setelah Yesus pergi meninggalkan bumi, sejak saat itu mereka lari ke sebuah rumah di loteng atas dan mereka berdoa tiap hari. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 14 sampai 16, walaupun mereka berdoa tiap hari, tidak ada satu mujizat terjadi. Kenapa? Karena nggak ada Tuhan. Doanya nggak didengar. Walaupun mereka berdoa tiap hari, tidak ada keberanian untuk memberitakan Injil. Why? Karena tidak ada Tuhan. Karena Tuhan fungsinya memberi bakaran semangat, mengubahkan kehidupan mereka. Karena mereka berdoa tiap hari, tidak diubahkan. Mereka yang takut tetap takut, mereka yang kikir tetap kikir. Kenapa? Gak ada Tuhan di bumi. Tapi karena mereka setia berdoa tiap hari, setia menyembah tiap hari, maka di hari ke-50, di hari Pentakosta, Roh Kudus turun dan melaut mereka. Mereka dengar, mereka rasa, dan mereka lihat Tuhan itu nyata. Hei, kalau engkau pengen melihat Tuhan, merasa Tuhan, kalau engkau pengen mendengar Tuhan, kamu harus belajar seperti murid-murid, di mana Anda bisa menyerang jadwal padat dan menantikan Dia. Beda antara orang yang mau bayar harga, menunggu Tuhan, mencari Tuhan, dengan orang yang tidak mau mencari Tuhan. Beda sekali. Musa sama bangsa Israel, Musa mau bayar harga. 40 hari berdoa, naik ke atas Gunung Sinai. Karena dia bayar harga untuk mencari Tuhan di atas Gunung Sinai. Dia ketemu sama Tuhan. Sampai firman Tuhan mengatakan dia melihat Tuhan. Melihat punggung Tuhan, dan Tuhan memberikan 10 perintah Allah kepada Musa. Yang menjadi ketetapan bagi bangsa Israel. Sedangkan bangsa Israel di bawah, mereka tidak mencari Tuhan. Mereka biasa saja. Mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Akibatnya mereka tidak pernah ketemu Tuhan. Saya rindu setiap saudara kalau datang ke gereja. Mari datang dengan hati penuh kerinduan. Bukan karena rutinitas. Saya sebagai orang Kristen, saya wajib untuk datang ke gereja. No. Tapi ada sebuah kerinduan untuk bisa ketemu sama Tuhan. Maka dia pasti akan ketemu sama saudara. Berapa kali saya melihat di YouTube, di antara saudara yang datang menyembah Tuhan dalam ibadah, yang saudara datang di dalam 60-minute worship dengan sungguh-sungguh menyembah, saudara mengalami lawatannya, saudara bisa dijamah, saudara bisa merasakan kasih Tuhan, saudara bisa keluar air mata, saudara bisa merasakan kesegaran, saudara bisa merasakan lawatannya, saudara bisa lakukan kesembuhannya. Saya berkali-kali melihat di YouTube, dan saya terharu sama saudara ketika saudara menyembah Tuhan dan dilaut oleh Dia. Suatu kali saya pernah mendatangkan seorang pembicara tamu dari Amerika, Joyce Meyer. Dia spend 12 miliar untuk dia terbang dari St. Louis, Amerika, ke Jakarta dengan pesawat pribadinya. Ditambah lagi dengan krunya. Ditambah dengan tim Hillsong dari Australia. Kami harus sewa tempat gedung di sini. Stadium di Gelora Bung Karno. Dan kemudian saya berkata sama Director Joyce Meyer yang pegang se-Asia, kenapa you guys spend 12 miliar untuk bikin acara seperti ini 3 hari? Kemudian pada waktu penyembahan, semua orang sedang mengangkat tangan. Dilawat Roh Kudus, menangis. Dia tunjuk saya, kamu lihat mereka yang mengangkat tangan. Yes, itu gak bisa dibeli oleh harta. Mereka cuman bisa kalau ada sebuah event. Mereka datang dengan kehausan dan mengalami Roh Kudus. Wow. Sejak itu saya juga tidak mau menghematnya. Saya tidak mau sampai berlelah membuat acara di mana dalam ibadah 60-minute worship, di mana kami spend di YouTube 1 minggu 2 kali 60-minute worship. Kami harus bayar persembahan kasih buat tim. Kami harus spend untuk mempersiapkan segala sesuatu. Kenapa? Karena kami terima banyak kesaksian. Kami dijamah, kami disegarkan, kami dipulihkan. Sama hal pada waktu beberapa orang yang membayar harga untuk pergi berziarah ke tanah perjanjian, di mana mereka mengeluarkan ribuan dolar untuk pergi ke tanah perjanjian, hanya ingin belajar firman, hanya ingin ketemu Tuhan.
Ditambah-tambah lagi ketika mereka ada di Sinai. Perjalanan 14 jam dari Jakarta ke Kairo, 10 jam lagi ke Gunung Sinai. Sampai di bawah kaki Gunung Sinai. Kemudian mereka harus naik onta 1,5 jam. Sampai di perhentian onta di tengah gunung. Kemudian mereka harus jalan kaki lagi 750 anak tangga yang sangat curam. Dan apa yang terjadi? Saya sudah bawa 12 kali orang naik Gunung Sinai. Dan saya selalu naik Gunung Sinai. Walaupun umur tambah tua, badan tambah gemuk, saya tetap bayar harga naik Gunung Sinai. Kenapa? Karena tiap kali kami sampai di puncak Gunung Sinai, kami di laut Roh Kudus. Kami dijamah Roh Kudus. Mau itu yang Katolik, mau itu yang Kristen, minta maaf. Mau itu yang tidak agama Kristen sekali, dilawat oleh Roh Kudus. Why? Karena mau bayar harga, cari Tuhan. Saya percaya setiap saudara yang mau bayar harga, seperti saudara datang ke tempat ini, cari parkir, gak mudah. Meluangkan waktu untuk bangun pagi lebih awal. Sementara yang lain masih tidur di kamar. Sementara yang lain pergi ke puncak atau ke Bandung, jalan-jalan keluar kota. Tapi saudara mau bayar harga datang ke tempat ini. No wonder kalau dia melawat saudara. Dampak daripada pencurahan Roh Kudus. Setiap kita pasti bisa melihat Tuhan, merasa Tuhan, dan mendengar Tuhan. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.